Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak? Nah, hari ini kemarin kita udah bicara tentang bilangan kuantum ya, menggunakan konfigurasi elektron. Hari ini kita belajar mengenai tabel periodik unsur atau SPU atau TPU. Nah, ini itu biasanya ada di internet juga. Kalian ketik aja sistem periodik unsur atau tabel periodik unsur gitu ya. Jadi kalian bisa searching, itu ada 118 unsur. Nah, setiap unsur itu ada yang harus kita hafal, yaitu golongan A. Dan nanti kita akan belajar bagaimana cara menentukan golongan dan periode dari konfigurasi atau dari suka pisang kemarin. Kita next. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai perkembangan tabel periodik unsur, golongan dalam tabel periodik, periode dalam tabel periodik, dan menentukan golongan dan periode. Sifat periodik unsurnya Ibu tangguhkan di minggu selanjutnya. Next, perkembangan tabel periodik. Nah, perkembangan tabel periodik pertama adalah menurut si Anthony Lauren. Anthony Lauren berkata bahwa penggolongan itu berdasarkan sifat dari logam dan non-logamnya. Nah, bagaimana cara membedakannya? Logam intinya dia dapat menghantarkan listrik dan panas. Contohnya besi dan tembaga, perak, dan emas. Nah, ini yang lambang-lambangnya solid biasanya di dalam tabel periodik unsur dijelaskan warna-warnanya apa saja. Nah, non-logam dia itu yang sulit menghantarkan panas atau cenderung tidak bisa. Contohnya belerang, oksigen, karbon, klor, dan nitrogen. Intinya yang bersifat gas. Nah, menurut Triat-Dobernier menyatakan bahwa nomor massa relatif unsur yang terletak di tengah merupakan harga rata-rata nomor massa relatif unsur pertama dan unsur ketiga. Jadi unsur yang di tengah itu dia adalah massa dari rata-rata unsur pertama dan unsur ketiga. Contohnya ini, Li dengan nomor atomnya 6,94. Nah, K39,1 ini urutannya, jadi lina K. Nah, Na-nya berapa? Begitu juga dengan Ca. Ca dia nomor atomnya adalah 40,08. Nomor masanya Ba 137,33. Nah, berarti SR yang di tengah-tengah itu berapa? Karena tadi menurut Triat adalah rata-ratanya, maka rata-rata unsur keduanya adalah misalkan Na. Berarti 6,94 ditambah 39,10. Nanti dibagi 2 ya, namanya rata-rata berarti 23,02. Nah, kalian cek tuh nomor massa dari Na benar nggak 23,02. Begitu juga dengan nomor atom si SR. SR kan ini 40,08. Yang 137,3 si Ba. Ketika dibagi 2 hasilnya adalah 88,71. Gitu. Nah, kalian cek benar nggak nomor massa SR adalah 88,71. Lihatnya di mana? Lihatnya di sistem periodik unsur ya. Di situ ada nomor atom dan nomor massa. Nomor massa yang mana, nomor atom yang mana? Ibu rasa itu sudah di pelajaran minggu lalu. Oktav Newland. Unsur disusun berdasarkan kenaikan nomor atom relatif. Unsur ke-8 memiliki sifat unsur sama seperti unsur 1, unsur 9 sampai dengan unsur kedua atau pengulangan not oktav dalam lagu. Misalkan nah, kalian lihat dalam SPU itu ada nomor 1 sampai unsur ke-8.
nomor atomnya 1, 2 diurut ya, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Habis itu katanya pada saat nomor ke-9, nomor atom yang ke-9 itu sama dengan nomor 1. Nanti nomor atom kedua sama dengan nomor atom ke-10. Nah, itu berdasarkan seperti do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Itu menurut si Octave Newland. Nah, kelemahannya, pengulangan setiap 8 unsur hanya cocok untuk unsur yang memiliki nomor massa relatif yang kecil. Sifat yang sama itu apa? Fasanya atau massa jenisnya. Misalkan nomor 1 non solid ya, tidak solid gitu, atau gas gitu. Nah, nanti di nomor 9 juga sifatnya sama-sama non solid gitu ya. Nah, itu sama gitu. Tapi ini hanya berlaku untuk nomor atom yang kecil gitu. Nomor atom besar udah beda gitu, udah beda prediksinya. Makanya Octave Newland ini tidak bisa digunakan. Selanjutnya tabel periodik Mendeleev itu menurut Mayer dan Mendeleev gitu, dua orang. Mayer yaitu mengutamakan sifat-sifat kimia unsur, dan kalau Mendeleev adalah yaitu berdasarkan kenaikan nomor masanya. Jadi tabel periodik itu disusun berdasarkan nomor masanya. Unsur yang disusun berdasarkan kenaikan nomor massa relatifnya, unsur yang sifatnya sama dikelompokkan dalam satu tempat yang disebut dengan golongan. Nanti kita pelajari apa itu golongan, apa itu periode. Nah, kelemahannya kan katanya dia berdasarkan nomor massanya ya. Disusun berdasarkan nomor massanya. Nah, nomor massanya itu kalau kalian lihat ini berdasarkan nomor massanya. Nah, ketika kalian lihat, kalian urut nih nomor massanya dalam satu lama-kelamaan akan naik gitu ya, berurutan dari kiri ke kanan, terus habis itu turun ke bawah gitu, dari kiri ke kanan baru turun ke bawah. Nah, itu kalian silakan urut dan silakan lihat di SPU-nya masing-masing. Nah, tapi ada dua unsur yang kebalik gitu. Nah, Te itu berada di sebelah iodin, di sebelah kiri iodin. Nilainya adalah 128 nomor masanya. Sedangkan iodida 127. Berarti ini adalah pengecualian untuk terelium dan iodida. Terelium itu lebih besar dibandingkan iodida. Seharusnya iodida dulu baru terelium, karena letaknya terelium itu berada di sebelah kirinya si iodida. Nah, akhirnya disempurnakan oleh tabel periodik modern menurut si Henry Moseley. Nah, ini yang kita gunakan saat ini. Yaitu, sifat dalam dasar atom adalah nomor atom, bukan nomor massa relatif. Jadi, yang digunakan adalah berdasarkan nomor atom, bukan nomor massa relatifnya. Yang digunakan untuk menyusun si SPU. Nah, sifat unsur merupakan fungsi periodik dari nomor atomnya. Periodik. Oke. Nah, sekarang kita udah bahas tadi tentang periode, tentang golongan, udah kita singgung-singgung sedikit. Nah, berdasarkan aturan IUPAC International Union of Pure and Applied Chemistry, terdapat dua golongan, golongan utama A dan golongan transisi B. Apa maksudnya? Oke, kita lihat, ini namanya tabel periodik unsur. Gitu ya. Kalian cari nomor massanya, kalian cari juga di internet mana nomor massa, mana nomor atom. Yang ada di sini adalah nomor atomnya masing-masing. Nah, nomor atomnya. Dilihat nomor atomnya menurut si teori terakhir, menurut tabel periodik modern, itu nomor atomnya semakin meningkat. Jadi dari satu ini, kedua, lanjut ke 3, lanjut ke 4, lanjut ke 5, dan seterusnya. Dia lama-lama akan meningkat dari kiri ke kanan. Nah, Ibu akan menjelaskan bagaimana apa itu golongan, apa itu periode. Golongan itu adalah yang dari atas ke bawah, atau biasa kalian sebut dengan kolom ya, kolom 1 gitu. Kolom 1, terus ini dari BE sampai ke RA itu juga golongan. BA nih ya,
ini golongan. Nih, set. Ini golongan, yang ini golongan. Dah, ini juga golongan. Ini golongan termasuknya. Dah, ini golongan yang dinamakan golongan. Sedangkan kalau periode adalah nih namanya periode 1. Baris 1. Ini periode. Periode 2, periode 3, ada sampai periode 7. Makanya kemarin itu yang kita belajar tentang konfigurasi elektron, periodenya cuma sampai di 7. Nah, di sini nanti ada laktanida sama aktinida. Itu beda ya. Ada laktanida sama aktinida. Oke, golongan sekali lagi yang dari atas ke bawah. Kalau periode dari kiri ke kanan. Yang disebut dengan periode atau barisnya. Golongan A yang mana? Golongan A itu yang berdiri kayak gedung-gedung. Ini golongan A. Ini golongan A. Ini golongan B. Yang wajib kalian hafal adalah yang golongan A-nya. Oke, yang ini golongan B. Oke, B ini udah logam semuanya. Nah, tadi kan Ibu udah bahas, ternyata yang warna hijau ini disebut dengan gas, makanya warnanya berbeda. Begitu juga dengan FClBr ini juga masuknya ke gas. Ini gas mulia gitu ya, gas yang tetap. Sedangkan yang ini adalah solid, logam aktif gitu. Ini logam reaktif warnanya. Ya, kalian lihat aja di internet kalau di sini memang kurang jelas, harus punya SPO ya anak kimia. Oke, kita next. Nah, golongan 1A berarti kan ini ya, golongan 1A. Oke, kalau golongan A itu wajib kita hafal. Ibu punya singkatannya, golongan 1A itu namanya golongan alkali. Namanya adalah disingkatnya H-Jahlina kawin Robi CS frustasi. Terdiri dari H, Li, Na, K, Rb, CS, dan Fr. Itu H-Jahlina kawin Robi CS frustasi. Golongan 2-nya alkali tanah, ada Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra. Disingkatnya beli mangga campur sirsak bagi rata. Tuh. Next, golongan 3A ini namanya golongan dari aluminium. Dia golongan apa? Unsur yang terkenal aluminium. Ada B, Al, Ga, In, Tl. Disingkatnya bidadari ala Garut Indonesia, tlentik-tlentik. Golongan 4A itu dia golongannya si karbon. Paling terkenalnya si karbon. Disingkatnya cewek, sinting, genit, seneng sama playboy. Seneng playboy. Cewek, sinting, genit, seneng sama playboy. Kalau memang kalian ada singkatan lucu-lucu silahkan digunakan ya, sekreatif kalian saja. Nah, golongan 5A itu golongannya nitrogen. Disingkatnya Nabi pasti assalamualaikum sebelum bicara. Ada N, ada P, ada AS, ada SB, ada BI. Silahkan dicek di SPU masing-masing. Golongan 6A itu golongan yang unsur yang terkenal adalah oksigennya atau belerang. Nah, golongan 6A berarti disingkatnya orang stres sebaiknya telepon polisi. Ada O, S, SE, TE, dan PO. Orang stres sebaiknya telepon polisi. Golongan 7A itu disebut dengan golongan halogen. Disingkatnya full color bright eye add. Ada F, ada Cl, ada Br, ada I, ada AT. Nah, untuk golongan 8A itu dia namanya gas mulia. Yang Ibu bilang heboh negara Arab karena seksi ratunya, atau heboh negara Arab karena serangan ranjau. Ada He, ada Ne, ada Ar, ada Kr, ada Xe, dan ada Rn. Next. Golongan B atau transisi. Golongan B itu dari 1B sampai dengan 8B. Dibedakan dengan golongan utama karena semua unsur pada golongan transisi adalah logam. Semua unsur pada golongan transisi adalah logam, makanya tadi warnanya sama semua. Nah, yang kedua, mempunyai kekerasan titik leleh dan titik didih yang relatifnya tinggi. Yang ketiga, senyawa unsur-unsur golongan transisi pada umumnya berwarna. Tuh warnanya ada warnanya logam kan, ada logam buatan sama logam tidak buatan. Nah, itu relatif berwarna. Dia memiliki titik didih dan titik leleh yang tinggi karena dia logam itu kalau dipanaskan sulit gitu. Jadi makanya perlu titik didih dan titik leleh yang tinggi. Nah, periode dalam tabel periodik, periode 1 baris 1 makanya disebut dengan sangat pendek karena ada H dan unsur He saja.
periode 2, periode pendek, masih pendek juga. Dia ada 8 unsur, ada Li, Be, Bc, dan seterusnya. Tadi periode itu yang kayak baris ya, dia dari kiri ke kanan. Periode 3 itu periode pendek, dia cuma terdiri 8 unsur juga sama seperti periode 2. Periode 4, dia 4 dan 5 termasuk periode panjang, terdiri dari 18 unsur. Periode 6 ini tadi kan dipisahkan, ada yang ke bawah. Nah, ini periode yang sangat panjang karena terdiri dari 32 unsur. 14 unsur adalah laktanida, yang tadi pindah ke bawah itu namanya laktanida yang ada di bawahnya, yang pisah. Dia itu nomor atomnya dari 57 sampai 70. Sedangkan untuk periode 7 itu dia juga sangat panjang, terdiri dari 14 unsur, namanya aktanida. Kalau tadi laktanida yang dipisahkan di bawahnya lakta itu ada aktanida. Ini yang ini. Nih, ini laktanida, ini aktanida, ya. Nah, oke. Oke. Nah, kita sekarang masuk ke hubungan antara konfigurasi elektron dengan letak unsur dalam tabel periodik. Nah, sebelumnya kan Ibu udah menjelaskan mengenai yang pakai menurut si Niels Bohr ya. Jadi ada kulit K-nya 1, berarti misalkan nomor unsurnya 1, nomor atomnya berarti kulit K-nya 1. Elektron valensinya 1, golongannya 1A, periodenya 1. 1A dari mana? Golongan mempengaruhi elektron valensi. Ya, jadi golongan mempengaruhi elektron valensi. Be nomor atomnya 4, berarti 2. Elektron valensinya 2, golongannya 2, periodenya 2. Dapat dari mana, Bu, periode? Periode itu dia di kulit mana? Oh, di kulit K sama L. L kan ada di kulit nomor 2, berarti periodenya juga 2. C-nya 6, berarti 2, 4. Elektron valensinya 4. Dah, golongannya golongan 4A jadinya. Periodenya periode 2 dari kulit K dan kulit L. Nah, Al 2, 8, 3. Elektron valensinya 3. Berarti dia golongannya 3A. Jadi golongan itu mengikuti elektron valensi. Periodenya periode 3. Kenapa? Karena dia terakhir di kulit M. Kulit M itu adalah kulit ke-3. Begitu juga sampai 15. Dia kulit K-nya 2, L-nya 8, M-nya 5. Elektron valensinya 5. Elektron valensi 5 dari mana? Dari elektron terakhir, makanya dia golongannya golongan 5. Periodenya 3. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa ternyata elektron valensi itu dari untuk menentukan golongan, dan jumlah kulitnya itu menentukan si periode. Itu ya, diingat-ingat. Nah, kalau kita pakai SPDF, kan kalau misalkan pakai Niels Bohr tadi kita nggak tahu nih, dia itu golongan A apa golongan B, kita nggak bisa menentukan. Akhirnya kita dapat menentukan dengan SPDF untuk menentukan mana golongan A, mana golongan B. Ternyata kalau dia terakhir di S dan di P, dia menggunakan golongan utama A. Tapi kalau misalkan, terus penentuan elektron valensinya gimana? Atom selain di S, misalkan terakhirnya di subkulit S, berarti elektron yang digunakan adalah elektron yang di S. Kalau terakhirnya kita di subkulit P atau di blok P, berarti elektron di P harus ditambah sama elektron di S, wajib. Kalau transisi yang golongan B itu dia terakhirnya di D. Bagaimana kalau misalkan kita terakhir di blok D, otomatis golongan B dan elektronnya harus ditambah sama elektron di S. Karena untuk menentukan elektron valensinya. Nah, ketentuan total elektron itu kalau misalkan dia ES ditambah ED hasilnya 3, berarti dia nomornya 3B. Golongannya golongan 3B. Kalau dia ES ditambah ED hasilnya 4, berarti dia masuknya ke 4B. Dan seterusnya. Nah, tapi kan D maksimal 10 ya. S itu maksimalnya 2. Kalau totalnya 8 sampai 10, dia tetap masuknya ke 8B. Kalau dia totalnya 11, ketika ES ditambah ED, maka hasilnya 1B, golongannya golongan 1B. Kalau 12, berarti golongannya golongan 2B.
Nah, periodenya itu kalau misalkan dia di periode 6, maka unsur bloknya F dia disebut dengan laktanida. Kalau periodenya 7, unsur bloknya F disebut dengan aktinida. Jadi kalau udah F, terus periodenya 6 masuknya ke laktanida. Tapi kalau unsurnya bloknya F, tapi dia misalkan 7F atau 7S gitu kan, 7S, berarti dia masuknya ke aktinida. Udah pasti aktinida, nggak ada golongan A, nggak ada golongan B. Karena tadi aktan dan lakta itu berbeda. Nah, contoh soalnya kita tentukan golongan dan periode dari unsur berikut. Na11. Nah, sekarang kita pakai si suka pisang ya. Oke. Na kita mulai dari saya suka pisang. Saya suka pisang, suka pisang. Stop dulu. Nah, habis itu masukin angkanya, ingat S itu ketua geng, berarti angka baru ya. 1, 2, 3. P mengikuti S, dia anak buahnya S. Berarti 2, di sini 3. S maksimal 2, P maksimal 6. Berarti Na-nya 11 nih. Kita masuk sampai ke nomor atom 11. S-nya 2, S lagi 2, yang ini 6, totalnya 10, ditambah 1. Kan kita cuma minta 11. Ketika ini dihapus, nah ini nggak usah, berarti 2 tambah 2 tambah 6 sama dengan 10 ya. Ditambah 1 lagi sama dengan 11. Kalau bilangan kuantum yang terakhirnya angka terakhir. Tapi kalau kita mau menentukan si golongan dan periode. Elektron valensinya berapa? Oh, terakhir dia itu di blok S. 3S1. Berarti golongannya dia tetap, yang artinya adalah golongannya golongan 1. Dah, golongannya golongan 1. Karena terakhirnya di S, tidak usah ditambah-tambah lagi. 1 apa? Karena terakhir dia di S, makanya dia golongannya golongan 1A. Periodenya gimana? Periodenya dilihat dari kulitnya. Dari kulit paling besarnya. Oh, ternyata kulit paling besar adalah 3, berarti periodenya adalah periode 3. Kulit terbesar. Oke. Nah, next. Oke. Kita next ke yang BR. BR nomor atomnya 35. Bisa pakai heboh negara Arab biar lebih ringkas. Oke, kita pakai siapa? Pakai AR. Gak mungkin pakai si KR. KR itu nomor atomnya 36, gak boleh. AR 18. AR itu masuknya ke 4S ya, jadi dimulai dari 4S. Di 4S ada siapa aja? Ada 3D. Dah, ada 4P. Deh, di golongan 4 itu, di geng keempat itu sudah ada suka dengan pisang ya. Nah, kita maunya sampai 35. Berarti 18 tambah 2, 20 tambah 10, 30 tambah 5. Dah, 18 tambah 2 tambah 10 tambah 5. Totalnya adalah 35. Nah, golongannya sekarang kita mau menentukan si golongan. Golongannya kita lihat terakhir itu ada di P. Sedangkan kalau di P berarti golongannya golongan A. Golongan A berarti kalau di P nih harus ditambah sama di S. Pokoknya yang selain S, kalau terakhirnya bukan selain S, harus ditambah sama S ya. Nah, karena terakhirnya di P berarti harus ditambah sama S yang di sebelah sini. Jadi 5 ditambah 2. Nih. Jadinya 7A. Sedangkan periodenya adalah yang angka depan yang paling besar, yaitu 4. Untuk menentukan periodenya. Oke. Nah, next. SC. SC21.
kita mendekati ke AR. AR nomor atomnya adalah 18. Dimulai dari 4S, masuk ke 3D, masuk ke 4P. Suka dengan pisang. 18, 20. Kita mintanya 21, berarti sisanya 1. Oh, ini nggak usah. Oke, nah kita masuk ke golongan dan periode. Maaf, kita masuk ke golongan dan periode. Golongannya karena terakhirannya di D, berarti pasti golongannya B. B berapa? Karena terakhir di D harus ditambah sama di S. Mereka ditambah nih, pokoknya selain S harus ditambah. 2 tambah 1 adalah 3B. Periodenya, periode berapa? Ibu bilang periode yang kulit terbesar. Kulitnya kan di sini 3. Kulitnya di sini 3. Tapi ada yang lebih besar 4, maka periodenya periode keempat. Gitu. Jadi kulit terbesar ya, atau kulit terluar. Kalau bilangan kuantum kulit paling akhir, yang paling akhir letaknya di mana? Tapi kalau unsur dan periode adalah yang dia kulit paling luar atau angka paling besar. Nah, sedangkan si Ni sekarang. Ni nomor atomnya 28. Berarti AR terus nomor atom 18 dimulai dari 4S2, 3D, 4P. Kita nggak tahu berapa nih. 18 tambah 2, 20. D-nya 8. Boleh nggak D8? Boleh, kan D maksimalnya 10. Udah, kita masuk ke golongan. Golongan berapa nih dia? Golongan berapa dia? Karena terakhirannya di D, berarti golongannya B. Good. Nah, elektronnya berapa? Golongan berapa? Ada 8 sama 2, Bu. Kan karena D harus ditambah. 8 tambah 2 kan 10. Nggak ada golongan 10. Tadi peraturannya itu kalau dia hasilnya jadi 10, 8 sampai 10, maka masuknya ke 8B. Silakan dibuka lagi slide-nya. Nah, sedangkan periodenya itu periode kan terakhir di 3D. Nggak boleh nih 3-nya. Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena ada angka yang paling besar atau ada kulit yang paling luar, yaitu 4S. Jadi ditulisnya 4. Gitu ya. Jadi untuk penentuan periode adalah kulit yang paling terluar. Beda sama kulit terakhir. Next. ND 60 dan AM 102. Oke, 60 berarti mendekati si XE. XE nomor atomnya berapa? 54. Dimulai dari mana XE? Heboh negara Arab karena serangan. Berarti dimulainya dari 6S. Di geng 6S ada siapa? Udah mulai suka fanatik. Udah mulai fanatik dengan si pisang. P selalu mengikuti S. D selalu 6 dikurang 1. 5 selalu S dikurang 1. F S-nya dikurang 2, jadi 4. Kita butuh 60. 54 tambah 2. Udah, 56. 56 biar jadi 60 itu sama dengan berapa? 56 dikurang 60 sama dengan berapa? Sama dengan 4. Boleh nggak F4? Boleh, kan F maksimalnya 14. Nah, terakhirannya ini yang Ibu maksud. Oh, terakhirannya di F nih. Terakhirannya di F. Tapi dia periodenya periode 6. Kalau di F pasti pilihannya lakta atau akta. Nah, kalau lakta dia di periode 6. Atau dia nomor kulitnya nomor kulit 6. Tapi kalau akta dia nomor kulitnya nomor kulit 7. Oh, ternyata nomor kulitnya nomor kulit 6. Angka terluar ya, atau nomornya yang terluar. Berarti dia termasuk lakta nida. Oke. Sekarang AM 102. Wah, banyak amat ya. 102 berarti mendekati ke siapa? Mendekati ke ranjau. Salah warna, guys.
Nomor atomnya 86, berarti dimulainya dari 7. Udah fanatik ya. 7S, suka fanatik dengan pisang. P-nya 7, D-nya 7 kurang 1, S kurang 1, 6. F-nya 7 dikurang 2, 5. Dah, 86 tambah 2, 88. 88 tambah 14, berapa? Kita mau sampai ke 102. 86 tambah 14. 100, baru 100. Dah. Nah, udah 102 pas nih. 86 tambah 2, 88. 88 tambah 14, 102. Nah, ini tidak usah diapa-apakan lagi. Nggak usah dipakai yang tadi. Sehingga kamu dapat nih. Oh, terakhirannya di F. Tadi kalau F itu ada 2 pilihan, cuma lakta apa akta. Dah, kalau lakta tadi yang dia nomor periodenya di angka 6. Nah, ini periodenya kan periode 7 nih. Berarti maksudnya akta nih. Ya. Karena dia terakhirannya di F dan periodenya periode 7, maka masuknya ke aktanida. Nah, next kalian kerjakan sendiri. Selamat mengerjakan. Semoga paham. Kalau tidak paham silakan videonya diulang-ulang ya. Dan pahami betul mengenai ini. Mengenai kriteria-kriteria ini. Oke, terima kasih. Semoga paham. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.